Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Absen dulu ya. Elva Yuniati, Nila Safitri, Devita Emilia Sari, Nairiatul Izzah, Fatimah Ayu Fatmawati. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Doa mulai. Masih semangat gak pagi ini? Semangat. Yakin? Latih konsentrasi dulu ya. Ini sapi. Ini sapi. Yang ini kambing. Sedangkan ini kerbau. Ini sapi. Yang ini kambing. Sedangkan yang ini kerbau. Yang ini apa? Kambing. Yakin? Yang ini kambing? Konsentrasi. Diulang ya. Ini kambing. Yang ini sapi. Sedangkan yang ini kerbau. Ini apa? Kambing. Apa? Ini apa? Kambing. Kambing. Fokus lagi ya. Fokus lagi ya. Masih belum fokus? Oke, diulang ya. Ini kambing. Yang ini sapi. Sedangkan yang ini kerbau. Ini apa? Kambing. Kambing. Sedangkan yang ini Kerbau. Yang ini Sapi. Sudah fokus. Masih ada yang masih bingung? Ya. Ini kan materi pertama kali ya setelah liburan lama. Ada yang mau menceritakan bagaimana kesan-kesannya setelah liburan selama corona ini? Salah satu saja atau salah dua atau semuanya nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Atau saya tunjuk? Enggak, maksudnya bukan apapun yang kamu lakukan waktu liburan kemarin. Kan ini kan baru memasuki awal tahun ajaran ya. Kalian ceritakan apa yang kalian lakukan kemarin-kemarin waktu liburan. Salah satu, semuanya aja deh biar adil. Mulai dari siapa? Atau Aca? Elta. Tetap kelas. Mulai dari Mbak Mila dulu. Ayo, monggo maju. Berdiri aja. Ya, kesibukanmu waktu liburan semester kemarin. Liburan semester kemarin itu saya buat kerja lembaran fisika. Belajar ya? Enggak. Oke. Kemudian Mbak Devita Emilia Sari. Ceritakan pengalamanmu waktu liburan kemarin. Pengalaman saya waktu liburan, saya menjaga diri saya. Belajar? Enggak, karena kan waktu liburan jadi ya refreshing aja. Terima kasih. Oke. Terus Mbak Naili. Selama saya liburan, saya membaca toko. Apa Mbak? Mana? Dia rumahnya mana? Mbak Elva. Apa yang kamu rasakan saat Selama liburan saya dalam waktu seminggu 2 hari bekerja dan hari-hari lainnya untuk rebahan. bekerja apa Mbak? Antar jemput. Grade berarti. Oh iya. Enggak mati mah
Kalau dibilang menyenangkan ya tidak menyenangkan, dibilang enak ya dibilang jenuh ya tidak jenuh. Kalau saya 1 bulan kemarin itu berkebun di belakang rumah, kebun Tentunya apa namanya? kebun terong tomat lombok. Bagus, bisa menghemat pengeluaran. Oke, materi kita hari ini sudah tahu? Sudah membacanya? Belum. Materi kita hari ini berpikir kritis. Sebelum ke materi, Ibu mau bertanya, apa sih berpikir kritis itu? Ada yang mau menjawab? Selangsung bisanya berpikir kritis. Ayo. Udah kan baca kamu nggak apa-apa, ayo nggak sakit. Yang udah punya unek-unek. Apa? Sering diluapkan. Cakep. Terus ada lagi berpikir kritis itu apa? Ada lagi? Tadi berpikir kritis. Diluapkan. Ada lagi? Mbak Nina kayaknya pengen ngomong. Gak apa-apa, agak tak mengerti. Apa sih yang terlintas deh? Gak usah ada buku saya apa-apa. Apa baru kan? Ungkapkan apa yang ingin kita ungkapkan. Berpikir kritis. Karena ini udah ada para bantu sering diluapkan. Loh, pas kan lagi ada masalah lah. Terus sampai mesti kan batuk dulu loh. Pas batuk itu apa? Emosi. Apa? Emosi Bisa jadi. Emosi terus ada lagi apa? Merenungi. Masih gamblang ya? Belum bisa jelas ya? Oke. Ibu mau kasih gambar dulu. Kalian analisis 10 menit. Jadi sampai di angka jarum jam di angka 10 ya. Kalian analisis ini gambarnya ngapain, terus lengkapkan dengan kata-kata kalian. Boleh di bawahnya boleh, di belakangnya boleh. Tunggu ya sampai ada sehat dulu. Nah, belum kita membahas apa sih pentingnya mempelajari ini, itu akan membedakan tujuan pembelajaran pagi ini supaya kita bisa menganalisis dan mengevaluasi mana Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191 dan Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 159 serta hadis tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Tujuan kedua, kenapa sih kita penting banget mempelajari ini? Dua, kita bisa membaca dan mendemonstrasikan hafalan Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191 dan Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 159 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Tujuan yang ketiga, kita mempelajari bab ini supaya kita bisa menyajikan keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri orang-orang berakhlak ulil albab sesuai pesan Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191. Oke, kita masuk ke pembahasan. Tadi yang kalian analisis, Ibu minta demonstrasikan satu dulu.
siapa dulu? Tunjuk atau relawan? Dan ditunjuk itu tadi dulu relawan deh. Siapa dulu? Tapi nanti gantian pasti bagian semua. Siapa dulu? Oke, Mbak Elva. Menurut kamu bacakan deh, ucapkan. Menurut kamu, Sesuai dengan saya kan. nah, Gambar di atas menjelaskan bahwa ada seorang anak yang sedang merangkai sebuah kerangka dan di mana itu anak itu terlihat senang dan gembira. Senang dan gembira merangkai. gembira itu ya. Terus kamu tunjuk temanmu untuk membacakan analisisnya, mengungkapkan analisisnya bukan membacanya. Rally. Lihat pada gambar di atas ada seorang anak yang bisa merangkai kerangka-kerangka yang akan dibuat menjadi sebuah kerangka dinosaurus. Ada lagi? Ya? Oke, nah, berarti intinya sama seperti apa ya, merangkai dengan merangkai dengan sungguh-sungguh. Berusaha merangkai dengan sungguh-sungguh dan berusaha merangkai ya. Mbak Nelly tunjuk temannya. Dari gambar tersebut, seorang anak itu berusaha membuat suatu benda baru dari kerangka yang ada. Dia berusaha menangkap imajinasi dan kreativitas yang masih dalam dirinya. Berusaha mengembangkan kreativitas dari ini. Dan menemukan hal baru. Mbak Nila tunjuk temannya masih ya. Dalam gambar tersebut ada seorang anak yang sedang merangkai sebuah mainan dinosaurus. Anak tersebut dikira CP cukup besar karena dalam seumurannya mampu merangkai sebuah mainan dinosaurus yang awalnya masih dalam bentuk potongan-potongan lalu dapat dirangkai menjadi sebuah mainan. Hal tersebut bisa terjadi karena anak tersebut mempunyai keinginan dan mau berpikir dalam mengembangkan kreativitasnya untuk bisa membuat sebuah mainan yang awalnya belum tersusun secara jelas bentuknya. Keinginan terus apa? Dan mau berpikir dalam mengembangkan kreativitasnya. Jadi tunjuk kasih. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa anak berpikir kreatif untuk memanfaatkan potensi diri untuk memecahkan suatu masalah yang dibarengi dengan keyakinan dan tindakan yang dilakukan dalam media kreasi. Memecahkan masalah yang dibarengi dengan keyakinan terus dan tindakan yang dilakukan dalam media kreasi. Untuk memunculkan hal baru ya. Misalnya ngomong. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Simpulkan menurut kamu berpikir kritis itu apa? Simpulkan dulu menurut kalian. Tulis lagi ya, Bapak.
kan ibu kasih anak ya kan berpikir kritis. Di sini kan tadi Mbak Fatimah kan mengungkapkan sering diluapkan, terusan emosi tadi siapa? Emosi, terusan merenungi Mbak Iza. Mbak Iza merenungi, terusan Mbak Elva lagi merangkai dengan senang dan gembira. Selanjutnya Mbak Naili mengatakan berusaha merangkai dengan sungguh-sungguh. Terus Devi berusaha mengembangkan kreativitas dan menemukan hal baru. Mbak Nila mengungkapkan liris itu cerdas, berkeinginan, mau berpikir, mencoba memecahkan masalah itu diungkapkan Mbak Fatimah. Terus ini keyakinan dan tindakan untuk memunculkan hal baru. Jadi apa sih kesimpulannya? Siapa yang mau jadi relawan mengungkapkan hadiah-hadiah? Kenalan siapa? Berpikir kritis itu media untuk memecahkan masalah yang menjadi kejiwaan dan tindakan untuk memunculkan hal-hal emosi. Kritis adalah yaitu media untuk memecahkan masalah, membarengi keyakinan dan tindakan. Penjelasan Untuk memunculkan hal baru, dengan sungguh-sungguh. Tangan ke Mbak Fatimah. Jadi kita tahu apa sih berpikir kritis itu dari yang telah diungkapkan dan diluapkan, emosi, merenungi, merangkai dengan senang dan gembira, berusaha merangkai dengan sungguh-sungguh, berusaha mengembangkan kreativitas dan menentukan hal baru, cerdas, keinginan mau berpikir, memecahkan masalah, barengi keyakinan dan tindakan untuk memunculkan hal baru. Kita dapat menyimpulkan berpikir kritis yaitu media untuk memecahkan masalah yang dibarengi keyakinan dan tindakan untuk memunculkan hal baru dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang bunyinya Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ayat selanjutnya alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi dalam surat tersebut kita kan sudah disuruh untuk berpikir, kenapa sih kok ada siang, ada malam, ada hujan, ada panas. Terus karena setelah kita disuruh berpikir, kan Allah memberikan kita akal, harus digunakan. Dalam surat tersebut kita harus menggunakan dengan semaksimal mungkin. Jangan kita diberi akal, tapi kita tidak menggunakannya. Ada sesuatu masalah ya kita tidak mau menyelesaikannya. Kalau misal ada masalah keuangan, kalau orang bank kita letak bank wae lan beres bersangkut ngono sih. Misalnya. Jadi kita kan harus berpikir bagaimana menyelesaikan masalah kita,
tidak harus selalu menggantungkan kepada orang lain. Itu. Dari kesimpulan ini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ditanyakan, ada yang ditanyakan atau masih bingung? Kalau masih bingung silakan ditanyakan. Oh iya, dari surat ini kita bisa menyimpulkan juga apa orang yang ahli ibadah tapi tidak berpikir itu ibadahnya akan sia-sia karena dia kan beribadah tanpa menggunakan akalnya, hanya nurut-nurutan. Ini gawe orang yang tidak berpendidikan, tidak apa seperti kalian misalkan orang jalanan, dia mau beribadah sih lebih baik. Tapi kalau kalian kan orang berpendidikan, masa beribadah tanpa berpikir? Jadi kan kalian beribadah tapi juga berpikir sih apa fungsinya, apa ibadah kalian, kenapa kalian disuruh beribadah, fungsinya kan untuk mensyukuri nikmat yang telah didapatkan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Masih kurang jelas atau sudah jelas atau ada unek-unek mau ditambahi lagi? Sudah jelas? Yakin? Tekan nama dulu. Yakin? Jelas? Oke, kita masuk game ya. Ya satu orang relawan apa jadi itu terpaksa loh. Relawan atau ditunjuk? Bebas aku ya dike. Oke, satu di sini yang satu di sana. Berdiri aja. Dada-dadakan ya. Saling permainannya seperti ini. Kalian tahu gitu. Kalian tahu pernah nonton di Idul Adha Indonesia Pintar? Nah, sudah tahu teknisnya ya. Jadi ibu akan memberikan satu kata di sini, dia memberi arahan, yang di sini menjawab. Siap? Siap? Jadi berkaitan dengan materi. Ngerti sih? Semangat, pantang menyerah. Tidak putus asa. Lanjut next. Pas. Mau nggak ya? Terus ini. Dipikir. The best. Ide. Ayo. Terus ini. Emang. Ayo Kenapa ya? Next, pas. Next, pas. Menulis, membaca, menulis buku. Iya. Kenapa aku? Dia kira ayo ya. Ya kira aku. Pas. Ya kan kita ya. Iya.
siang malam kemudian kerja keras jadi semangat belajar. Nah, pentas itu senangnya sinau terus sampai makan. Oke. Diluakan. Ya. Terus dia kerja keras, tiga semangat, berusaha keras, berusaha dengan semangat, berusaha dengan berpikir, berusaha dengan berusaha dengan merenungi, dengan berusaha dengan kreatif. No, berusaha aku sinau esok ini berusaha dengan Sungguh-sungguh. Oke, jadi Fatimah yang di sini selanjutnya. Semangat, tidak menyerah. Mengejar cita-cita. Pantang menyerah. Kurang sedikit. Tidak menyerah. Meraih cita-cita. Yang meraih cita-cita itu belajar, terus belajar apa? Belajar. Sakjane belajar. Ana menyerah gak? Ana belajar kayak gini. Mas. Apa sih emo? Tenang ya lah. Kepenan anu. Pena iki. Diselesaikan. Menyelesaikan masalah. Terus itu Virus diselesaikan dengan bukan diselesaikan ya. Aku sih aku kepo. Apa ya? Ayo prositi sabar. Ya. Kemudian katanya maju. Istighfar. Aku pengen kepo. Apa kita ada masalah sama selesaikan mesti selain kata itu ganteng.
tahu. Pas. Aku rasa jawab kayak ini. Oh iya. Mau. Apa tuh? Enggak tahu. Apa itu? Ini. Enggak itu sih. Jadi mana? Nah, oh. Iya ya. Saya pasti mau tak angkat nomor sih. Ini. Bagus. Sesuatu yang kita bertubi-tubi. Cobaan. Ada. Bisa jadi. Kurang kata lain. Kata lain. Kata lain. Kajian. Kata lainnya. Masalah. Ya. Selanjutnya. Selanjutnya. Ya lama tak setuju. Ayo. Enggak langsung dapet gak mau. Siap. Ambil. Nah. Oke. Jadi apa sih? Siap. Baik. Menyeluruh kata lainnya. Semua. Siap. Terakhir udah temenan. Kalimatnya di sini. Mengerjakan dengan misalnya bener belajar PI dari matematika pinjarannya bener itu dari siapa? Kudune Belajar nunggu. orang pinjaran Oh. ekonomi Saudara kudune di selesai. Jangan ada yang salah kata sih. mesti. Berarti karena mau dia diteliti. Berarti Kudune Kudune katanya juga. meneliti. Aduh. Kalau tiga imbuhan. Meneliti. paling kita ya. Pantang mundur. Tidak putus asa. Pantang menyerah. Sama berusaha. Iya. Tidak putus asa. Nah, kita benar benar sama. Pantang. Apa soalnya?
misalnya yang ibu katanya namanya Masih kelas ini tanam mundur berpikir Ini ngomong. iya kata-katanya ya Apa namanya? Tapi nggak nyambung. Oh, masa lalu tidak perlu tidak perlu sedikit. tidak masa lalu tidak perlu tidak perlu masa lalu tidak perlu Diingat. kelas ini Ingat. kelas ini positif tidak perlu ingat Mengingat. Nah. Oke, siapa lagi? Lawan. Udah gak apa-apa. Dia karepmu. Itu jalan Siap, siap. masalah perlu diselesaikan katakan saya tidur mulai ibu ini diselesaikan ibu ini menyelesaikan Serang bapak ayo. Jadi ya naikkan ada logo, berarti lalu logo. Oke, loro-loro ya, kemana gitu? aku sebelum kayak Ji, loro terus. belajar Dek, kue mulai cita-cita selain berdoa apa? belajar. Tawakal Berdoa. dan apa? Berdoa dan Ikhtiar. berdoa dan Ikhtiar. Berdoa dan belajar. ikhtiar Ikhtiar. Wow, ikhtiar. Ikhtiar. Pasrah. Aku loh Berusaha. Lanjutnya. Masa ketinggalan apa salah? Lagi mas. Salah, betul. Tetap mau mana? Terjadi besar. Ketok motor. Oke. Kata sifat ini. Dari penelitian harus bersifat kata-kata realistis.
empat. Apa sih empat? boleh Pantang mundur. Pantang mundur. Tidak menyerah. oke ya kurang loro kita bisa jawab paling Oh, kita harus dulu jawab. Kan itu emang hei Kita harus titik-titik masalah menyelesaikan. Bisa ya? Kita harus titik-titik masalah tujuan ini dengan keyakinan. Menyelesaikan, tantangannya. memecahkan. Mas Siti Inglesannya salah. Ayo. Memecahkan. Kurang Siti. Kepecahan. Kurang Siti. Titik kurang titik. Inglesannya salah. Memecahkan. Ini soal. Tinggalnya ganti. Titik-titik masalah harus dilakukan secara bermusyawarah. Oh bener, Inglesannya salah. Terpecahkan. Pas-pas. Bersifat objektif. ya sesuatu ya nggak mungkin lain saya Oke, apa jawaban dulu ya Allah. Maaf, ini kan analisis kalian dan dari tim dari hari ini kita dapat disimpulkan kalau berpikir kritis yaitu kita bisa memecahkan masalah dengan sungguh-sungguh, teliti, berpikir tanpa menyerah. Tuh. Jika dalam menyelesaikan masalah kita harus objektif. Oke. Jadi berpikir kritis itu apa? Memecahkan masalah dengan berusaha, berpikir, teliti, Dan bersungguh-sungguh. Oke, cakep. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang tugas. Tugas ya. Tugas dikerjakan sampai pukul jam 10 kurang 10 ya, 10 kurang 10. Tugasnya buatlah suatu masalah dan pecahkan masalah tersebut. Ya.
nilainya nek pertemuan terakhir ya. Nek riset sing semangat, sing begitu semangat, begitu sing aktif, jembasnya aktif. Oke, sekarang penutup ya. Kita simpulkan sama-sama kalau berpikir kritis yaitu mau kita dapat menyimpulkan kalau berpikir kritis yaitu memecahkan masalah dengan objektif, bersungguh-sungguh, teliti, dan tanpa menyerah. Oke. Kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Doa mulai.